Ya. Jadi kejadian yang kedua itu pas malamnya kita mau mandi, kita kan ada 3 perempuan. Jadi kita mandinya itu di Pak Hendra punya rumah, dia punya kamar mandi. Pas baku belakang dengan hutannya itu hutan rambutan bagian, ya hutan full di bagian belakang. Sudah kita minta permisi, jadi baku ganti temannya sampai yang masuk kayak 2 orang yang sudah selesai. Sekarang saya sementara tuh buka pintu, jadi kayak mau, saya bilang panas, jadi buka pintu sepanggal tapi mukanya ini saja yang taruh di pintu begini, jadi kayak jepit begitu. Jadi dua-dua jepit begini. Itu jarak jingkal baca lewat dengan apa namanya itu asap rokok itu. Pas lewat dengan asap rokok tuh baru, maksudnya jaraknya kalau jauh kan ya kita masih bisa pikir tahu yang bagaimana gitu. Jangan sampai mungkin ada yang apa begitu pikiran yang positif gitu. Ini lewatnya itu depan mata ini, depan mata pas. Langsung saya tarik, itu respon kaget baru kali itu yang takutnya itu sampai tidak bisa tidur. Sudah pas saya tarik muka karena kaget itu asap rokok tuh melayang depan muka. Saya langsung tarik muka, langsung Pak Guru yang ada sementara dulu itu Pak Guru kan ada makan. Jadi Pak Guru tertawa. Saya bilang aduh ini saya kayak maksudnya asap rokok bisa terbang depan saya begitu pas lewat. Langsung Pak Guru bilang, nah Pak Guru selesai makan baru Pak Guru bilang kalau di sini kita tidak kaget lagi. Kalau yang hal seperti itu sudah biasa toh. Tapi kalau orang baru yang datang kadang itu dia suka, maksudnya suka begitu baru pasti dia punya lupa. Tapi kalau dari saya sendiri tidak terlalu takut, cuman kalau pas tunjuk muka terus itu ya pasti takut lah. Semakin takut. Ya. Itu kejadian yang kedua. Terus ada kejadian yang ketiga lagi. Kalau yang ketiga ini mungkin bertentangan dengan kita punya teman sendiri kan, bukan hal yang tidak baik yang dia bawa, tapi dia bawa barang untuk yang orang bilang jaga diri itu saya tidak tahu itu namanya apa, saya tidak tahu. Cuman dia bawa, jadi antara yang tanah yang alam sebelah dengan yang kita itu kan antaranya kayak orang bilang panas begitu, jadi bertolak belakang. Dia bawa, akhirnya sudah malam begini. Pas sore itu teman yang ceweknya tutup jendela, cuman jendelanya itu dia agak terbuka sedikit, jadi dia tidak tarikan, ada kayak tagai, dia punya apa namanya tali. Jadi ada tagai sedikit, jadi dia punya kayaknya itu ada terbuka. Itu dari sekitar jam berapa itu, pokoknya sudah malam, saya tidak perhatikan jam juga. Tapi itu kita sudah jam mau istirahat. Teman saya kan sudah lihat ada di jendela itu, tapi yang pacarnya berdiri, kita tidurnya itu posisinya itu di bawah, kaki di bawah jendela. Jadi kita 3 perempuan yang tidur posisi kakinya kan serius kan ya di bawah jendela begitu. Tapi teman yang di sebelah kan kita ada pasang sekat toh di dalam ruangan, jadi ada pasang sekat. Teman cowok 2 tidur di sebelah sana, sedangkan kita 3 itu tidur di bagian bawah jendela. Sudah yang teman cowok ini dia mungkin sudah rasa mungkin dari dia pegangan itu juga, dia rasa terus sudah dia panggil, dia bilang ini sudah tidur kah? Dia bilang kenapa? Dia panggil lagi ini betul sudah tidur kah? Itu dia panggil pokoknya sampai berapa kali nih. Dia bilang sudah tidur, saya bilang kenapa kau tidak mau tidur? Kenapa kau panggil terus? Akhirnya sudah yang teman cewek satu dia bangun dulu karena dia marah, tadi bilang sudah malam kenapa kok panggil terus, kenapa kok panggil kita mau istirahat begitu. Padahal tidak tahu kalau dia juga ada lihat, saya juga ada lihat, cuman saya responnya itu biasa saja, biar jangan tentara toh, biar semua jangan takut begitu. Itu dari panggil yang berikut langsung teman bilang begini, kau mengerti kan tidak yang saya panggil ini? Dia bilang iya saya mengerti, saya tahu. Dan saya bilang betul kok ada lihat? Saya bilang iya ada lihat, tapi tidur sudah. Berdoa, lepas barangmu itu baru kau tidur. Itu kalau tidur tapi yang penting kau berdoa dulu. Tapi karena dia tidak lepas sementara dia masih simpan dong, jadi masih lengket dengan di badan. Dipanggil terus. Langsung dia bilang saya begini, kok mengerti kan tidak yang saya panggil tadi, kalau misalnya kok mengerti, kok maksudnya kok jawab itu di bagian mana posisinya. Saya bilang iya sudah, kok tidur kok lepas barangmu itu sudah. Dia udah berdiri di jendela sana ada lur. Baru pace yang datangnya
kepalanya tuh kising, mungkin orang tua tuh. Cuman botak. dia kepalanya kising, jadi Mm. saya kayak mau Kising bilang, tuh botak ya. Iya. Oke, jadi temannya tuh dia bilang, ih kalau gue bisa lihat begitu gue maksudnya respon bagaimana, siapa tahu tidak begitu. Saya bilang sudah berapa kali kan lihat toh, ini kejadian yang ketiga, jadi kayak semakin kesini semakin terbiasa. Cuman kan sekolahnya tuh kayak kita tuh masih di tengah-tengah hutan sekali. Waktu itu kita turun PTL-nya itu jalannya tuh belum aspal, jadi itu sebenarnya kayak masih jalan tanah merah begitu. Jadi tembus sampai di sana, baru rumah-rumah itu tidak seperti ini. Rumah-rumah di sana itu kayak jarak-jaraknya tuh jauh sekali. Ada yang kalau masuk jalur tuh jauh sampai ke dalam sana. Jadi kayak suasananya tuh masih kayak seram sekali. Jadi kalau lihat barang-barang begitu tuh kadang dia cocok-cocokan, tapi kalau yang ketiga ini dia spontan memang sama teman itu karena dia lapis badan. Oh, lapis ya. Jadi mungkin rasanya panas toh. Panas, ya. Jadi dia kasih tunjuk gitu. Mungkin dia berlawanan ya, Kak. Iya. Saya bilang jangan sampai kau tahannya itu untuk yang jaga diri, cuman ada dua, yang baik untuk tidak baik tuh. Jadi dia datang, cuman Pak ini datang berdiri di jendela nontonnya tuh lama. Saya bilang begini, saya juga mau perasaan takut, tapi ada teman, maksudnya teman dua ini, baru saya punya teman satu ini, yang satunya ini dia punya bapak kan sudah meninggal dari kecil toh. Baru dia punya kelemahan itu tidak boleh lihat foto orang meninggal. Dia punya bapak tuh selama dia simpan, dia punya bapak punya foto di dompet itu dia tidak pernah buka. Makanya kenapa kalau itu sama dia di sana kalau kejadian apa tuh saya tidak pernah kayak mau cerita langsung mau ini sama dorong, apalagi kan pas kejadian yang ketiga tuh malam. Jadi saya responnya ya sudah, kalau misalnya kau berdiri di situ, saya cuma buang suara saja toh. Saya bilang begini, kita datang di sini tuh tujuannya baik-baik, kita tidak mengganggu, jadi kita juga minta tolong jaga kita di sini. Kita tetap baik-baik sampai nanti kita pulang, karena kita datangnya itu dengan niat yang baik. Tidak bikin apa-apa. Oke, terima kasih mungkin teman ini ya. Ya. Teman-teman, ini dia cerita dia sudah biasa mengalami kayak begitu, dan terima kasih dia sudah bisa mampir di satu video. Terus kejadiannya itu tadi di mana, buku 11? Di buku 11. Buku 11 itu ini di Merauke, maksudnya kejadiannya buku ini di sekitar Merauke. Jadi dari Merauke itu perjalanan mungkin agak jauh sekali. Iya. Gitu. Jadi teman-teman, nanti kita cari nanti kalau lain kali minggu cerita lagi bisa mampir lagi. Iya, terima kasih semuanya. Dadah.